Sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Berlari Bersama Allah. Ayat hafalan Mazmur pasal 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Poin penting pelajaran kita, Allah mengampuni setiap kegagalan kita dan menolong kita untuk bergabung bersama Dia di dalam pekerjaannya. Pernahkah kamu merasakan kalau kamu telah membuat suatu kekacauan di mana hal itu tidak akan pernah seperti itu lagi? Elia lari dari Tuhan, minta untuk mati, tetapi berakhir dengan terangkatnya dia ke surga dengan alat transportasi istimewa yang dikirim khusus untuknya. Elia berdiri dengan sangat tenang. Dia menggelengkan kepala dengan ketakjuban. Allah telah berbicara langsung kepadanya. Dia mengerti bahwa melarikan diri dari Isabel bukanlah maksud dari rencana Allah. Allah mau agar dia tetap tinggal di sana dan menghancurkan kuasa dari para penyembah Baal. Melarikan diri bukanlah satu hal yang paling bijaksana yang pernah dia lakukan. Dia merasa sedikit malu sekarang. Tetapi Elia tidak duduk dan merenungi dirinya sendiri terlalu lama. Dia punya pekerjaan yang harus dia lakukan. Allah telah katakan kepadanya, "Pulanglah melalui jalan di mana engkau datang." Dia masih punya pekerjaan bagi Elia untuk dikerjakan. Sekarang Elia akan berlari bersama dengan Tuhan, bukannya berlari menjauh darinya. Elia melingkarkan jubahnya ke tubuhnya. Dia tersenyum kepada dirinya sendiri. Seakan-akan dia dapat merasakan sukacita dari Allah sementara memberikan dia kekuatan. Dia berdiri dan kembali menuju ke jalan dari mana dia datang. Kembali menuju Israel dan Isabel. Ketika dia menoleh ke sekelilingnya, dia dapat melihat kasih karunia Allah dan kasih-Nya dalam segala sesuatu. Ketika dia melarikan diri, segala sesuatu yang dia lihat itu masih berwarna coklat dan kering serta mati karena masa kekeringan yang panjang. Sekarang ada banyak air. Dataran itu telah menjadi hijau kembali. Elia kembali bekerja bagi Allah. Dia berjalan keliling Israel sambil mengajar kepada mereka yang ia temui tentang bagaimana dia bertemu dengan Allah di dalam gua di Gunung Horeb. Dia menceritakan tentang pengampunan Allah dan kesabaran serta kasih karunia-Nya. Bagaimana Allah telah memberikan kepadanya kesempatan kedua. Salah satu tugas istimewa dari Elia adalah untuk membuka kembali 3 sekolah. Sekolah-sekolah ini disebut sekolah para nabi. Jauh sebelumnya, Nabi Samuel telah mendirikan sekolah seperti itu untuk melatih orang dalam pengertian dan pengajaran tentang Allah. Allah juga mengatakan kepada Elia untuk melatih Elisa untuk dapat mengambil alih pekerjaannya setelah dia. Bersama-sama kedua orang itu bekerja bagi Allah, membagikan kebaikan kepada semua orang yang mereka temui. Suatu hari, Allah memberitahukan kepada Elia bahwa pekerjaannya di dunia ini akan segera berakhir dan ia akan segera mengirim kereta baginya. Elia
yang dulu pernah lari dari Tuhan dan dari pekerjaan yang telah Allah berikan kepadanya untuk dikerjakan, akan mengadakan perjalanan bersama Dia menuju ke surga untuk tinggal bersama Dia selamanya. Dan satu hari, sementara Elia dan Elisa berjalan bersama-sama, kereta itu datang. Satu bola api yang besar sekali dari langit dan membawa Elia pergi. Tetapi hal itu bukanlah hal yang terakhir yang kita dengar tentang Elia dan pekerjaannya bagi Allah. Elia pergi ke surga untuk menjadi wakil bagi semua orang yang masih hidup di dunia ini pada waktu Yesus datang yang kedua kalinya. Sama seperti Elia, orang-orang itu, mungkin kamu dan aku, akan diubahkan dan dibawa ke surga tanpa harus mengalami kematian. Dan sebagai perwakilan dari orang-orang itu, Elia kembali ke bumi sekali lagi. Ketika Yesus berada di sini di atas dunia ini dan memikirkan pengorbanannya yang besar yang akan Dia lakukan bagi kita, Elia datang kembali bersama dengan Musa ke dunia ini untuk menguatkan Yesus. Elia ada di sana untuk mengingatkan Yesus tentang orang-orang yang satu hari kelak akan bisa ke surga tanpa harus mengalami kematian. Tetapi dia akan sanggup untuk berdiri dan pergi ke surga ketika Yesus kembali. Elia tidak saja pergi untuk menguatkan Yesus. Dia juga menguatkan 3 orang murid yang berada di sana bersama Yesus. Merekalah yang akan menuntun gereja Kristen ketika Yesus telah pergi. Jadi, dari seorang yang kelelahan, tertekan, dan kecewa, dan yang ingin mati, Elia menjadi seorang nabi Allah yang sangat penting. Betapa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yang mengangkat kita ketika kita jatuh, dan yang mencari kita ketika kita lari jauh dari Dia. Allah yang menuntun kita kembali ke jalan yang benar dan menolong kita untuk maju dan menjadi apa yang Dia inginkan terwujud dalam diri kita. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang patut dipuja. Itulah Allah yang harus kita muliakan seumur hidup kita.